Karena usia yang tak lagi muda, merawat jiwa menjadi hal yang tidak bisa dilakukan dengan cepat. Apalagi gadis kecil itu tengah ngambek dengan pengasuhan, lantaran wanita parubaya itu menasihatinya untuk tak makan kuis coklat di pagi hari. Jadilah jiwa enggan dekat-dekat dengan sang pengasuh dan lebih memilih untuk berlindung pada nenek serta nenek buyutnya. Katanya mau lihat adik, apa Oma dan Sojun sudah ada di klinik sekarang. Jiwa tidak mau ikut menyusul pergi ke sana. Bujuk Nyonya Kim dengan sabar. Gadis itu sudah mengangguk lucu dengan bibir yang tertekuk karena bad mood. Sudah nenek bilang tidak boleh makan cookies di pagi hari sebelum makan nasi kan? Peringat Nyonya Choi kembali menegaskan. Tangis jiwa segera pecah karena meskipun telah berlindung pada orang yang ia percaya, keinginannya untuk makan cookies tidak bisa terrealisasikan. Coba kalau ada Taehyung, apanya itu pasti akan curi-curi kesempatan agar jiwa bisa makan sedikit cookies coklat. Dengan syarat setelah itu jiwa harus mau gosok gigi. Meskipun harus menanggung risiko kena omel panjang jika sampai perbuatannya itu ketahuan oleh YN. Sebisa mungkin Yen menghindari makanan manis masuk ke dalam mulut sang anak demi menghindari risiko kecanduan, kecuali jika itu dari rasa manis buah-buahan. Jelas sekali mereka kewalahan, tapi jiwa tetap tidak mau disentuh oleh pengasuhan di sana dan lebih memilih untuk ngambek pada semua orang dewasa. Gadis kecil itu baru bisa tenang 2 jam kemudian setelah merasa lelah terus menangis hingga pada akhirnya jatuh tertidur di gendongan Nyonya Choi. Kapan Oma dan Bibi Choi datang ke klinik? Seolah menghubungi mereka lantaran merasa mereka datang terlalu lama. Padahal Taehyung bilang jiwa hanya tinggal mandi saja dan menyiapkan pakaian untuk dibawa ke klinik. Tapi karena jiwa masih tidur, Nyonya Kim dan Nyonya Choi tidak bisa memaksakan diri untuk membawa anak itu. Kami akan menunggu jiwa bangun. Balasan Nyonya Kim terdengar di seberang. Jiwa ketiduran? Iya salah ya, baru saja. Mengapa kau menghubungiku? Apa cicit keduaku akan segera lahir hari ini? Sebenarnya begitu, Ma. Ia sudah kelihatan kesakitan sejak kami dalam perjalanan tadi. Nyonya Kim sudah tanpa rasa di sana. Ia juga ingin segera menyusul pergi ke klinik untuk melihat kondisi cucu menantunya. Tapi memang jiwa sangat susah diajak bekerjasama dan terus saja rewel. Kami akan segera menyusul pergi ke sana setelah jiwa bangun. Ya, Uma. Balasan singkat seolah menjadi air dari pembicaraan mereka sebelum sambungan telepon terputus. Bagaimana keadaan putriku? Tanya Nyonya Choi. Sudah resah, masih dengan jiwa di gendongannya. Seolah bilang ada kemungkinan Sojun akan lahir hari ini. Balas Nyonya Kim yang membuat Nyonya Choi semakin tak tenang. Meskipun Nyonya Choi tak tega melihat sang anak menderita karena kesakitan, tapi ia lebih merasa bersalah jika tak bisa memberikan dukungan pada sang anak di saat-saat seperti ini. Apa kita langsung bawa jiwa pergi ke sana saja? Tanya Nyonya Choi memberikan saran. Tapi bukankah jiwa belum mandi? Balas Nyonya Kim. Bersetan dengan mandi, jika menunggu jiwa bangun dan kita harus memandikannya, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Bisa-bisa ketika siang menjelang, kita baru bisa pergi ke klinik. Seru Nyonya Choi, tak lagi bisa berpikir dengan jernih. Suamiku sudah dalam perjalanan menuju kemari. Mari kita pergi setelah ia datang. Ia juga mengkhawatirkan keadaan putrinya dan ingin pergi ke klinik juga. Lanjutnya yang pada akhirnya segera dianggap setuju oleh Nyonya Kim. Ya Sela ya, kami sudah dalam perjalanan menuju ke klinik. 10 menit lagi mungkin sudah sampai. Apa Oma bisa mendengarnya? Pertanyaan tiba-tiba dari Seola membuat Nyonya Kim terdiam sembari mencerna ucapan sang menantu. 3 detik kemudian kedua mata Nyonya Kim sudah terbelalak, lantaran terkejut setelah mendengar suara tangisan bayi yang terdengar samar. Sojun sudah lahir. Seru Nyonya Kim membuat Nyonya Choi turut merasa terkejut. Dengan segera Nyonya Kim mengaktifkan mode loudspeaker agar Nyonya Choi bisa mendengar tangisan Sojun di sana. Cucuku sudah lahir, seru Nyonya Choi tidak percaya. Sojun benar-benar sudah lahir. Tuan Choi yang tengah berkonsentrasi mengemudi ikut merasa tak percaya. Iya Oma, tangisnya sangat kencang kan hingga Oma bisa mendengarnya dari sana. Kami bisa mendengarnya salah ya. Kami hanya tidak menyangka mengapa secepat ini. Aku sendiri juga tidak menyangka Oma, tapi aku merasa sangat bersyukur karena kelahiran Sojun diberikan kelancaran. Oma cepat datang kemari. Aku di sini menangis terlalu sendirian hingga menarik perhatian orang-orang yang lewat. Nyonya Kim tetap berdengong mendengar-dengarkan sang menantu. Kami akan segera sampai. Panggilan tersebut kemudian berakhir dan Tuan Choi sedikit menambah kecepatan laju mobilnya
untuk bisa segera sampai ke klinik. Mereka semua sudah tidak sabar untuk melihat rupa Kim So Jun yang selama ini sudah dinantikan. Jadi dia Kim So Jun yang kau inginkan selama ini kan? Kemudian sembari menatap sang suami yang tak henti-hentinya memandangi sang buah hati yang baru saja terlahir. Iya, dia sangat tampan seperti aku, balas pemuda itu percaya diri. Resmi menjadi apa dari dua orang anak membuat Taehyung terus menyuingkan senyum bahagianya. Anakku jauh lebih tampan, sang kalian tak terima. Kim So Jun memang tampan, tapi aku rasa tidak lebih tampan dari apanya, kata Taehyung hingga menimbulkan raut tak terima di wajah Yeon. Sutarna bahkan sudah meminta pemuda itu untuk menyingkirkan tangannya sebentar dari pipi sang anak, karena So Jun harus dibersihkan serta diukur berat badan, tinggi badan, serta dilakukan perawatan pasca lahir lainnya. Tapi pemuda itu enggan dan terus mengusik di sana. Ketika sang anak berhenti menangis setelah menghisap jempol tangannya sendiri di sana, dengan jalannya Taehyung menarik tangan mongol itu keluar dari mulut So Jun hingga tangis sang anak kembali pecah. Tendang suamiku keluar dari sini saja, Sutarna, Tita Yeon kesal melihat kelakuan Taehyung. Sayang, jangan kejam begitu. Aku bahkan belum puas menatap wajah anak kedua kita. Berikan aku waktu sebentar lagi, pinta pemuda itu yang dibalas gelangan maklum oleh Dr. Shin dan Sutarna. Sebenarnya kalau lebih bahagia saat So Jun lahir dibandingkan dengan Jiwo dulu, tuduh Yeon. Taehyung dengan segera menghampiri sang istri. Ucapan Yeon barusan mungkin bisa dianggap sepele oleh pemuda itu, namun ia tidak mengabaikan hal tersebut dan berusaha untuk menjelaskan karena takut Yeon akan menganggap ia seorang apa yang pilih kasih terhadap anak-anaknya. Sayang, terima kasih, ucap Taehyung mengawali. Karena sebelumnya mempelajari tanpa perjuangan Yeon, So Jun tidak akan bisa terlahir dengan selamat ke dunia ini. Anak perempuan dan laki-laki sama saja kan? Kenapa kebanyakan orang terlihat lebih bahagia saat mendapatkan anak laki-laki dibandingkan perempuan? Kau gadis itu. Memang seperti itu ya, balas Sutarsin menanggapi. Menurutku sama saja, aku justru ingin punya anak perempuan karena menurutku mereka sangat lucu dan bisa didandani dengan banyak kaya. Sutarsin benar, ucap Taehyung. Aku juga sangat menyukai Jiwo, tidak hanya So Jun. Buktinya aku tidak bisa berhenti menatapnya sejak dia lahir tadi, balas Yeon. Itu karena aku merasa penasaran, So Jun mirip dengan siapa. Kau dulu tidak sepenasaran itu pada Jiwo. Bahkan saat aku memintamu untuk melihatnya, kau bilang kau sudah melihatnya dan Jiwo aman bersama nenek buyut serta neneknya. Entah mengapa tiba-tiba ia merasa sedih dan galau lantaran menganggap kelahiran So Jun yang disambut dengan lebih antusias oleh sang suami. Karena Jiwo adalah anak pertama kita, saat itu aku sangat mengkhawatirkanmu. Sementara Dr. Jang sudah mengatakan keadaan Jiwo sangat baik dan tangisnya sangat kencang. Jadi aku beralih untuk melihat keadaanmu dan menitipkan Jiwo pada nenek serta ibu, jelas Taehyung. Lalu sekarang kau tidak mengkhawatirkan keadaanku setelah berhasil memberikan anak laki-laki yang sangat kau idamkan selama ini. Sudah cukup bagimu untuk merasa puas dan tak lagi membutuhkan istrimu. Dahi Taehyung sudah menganjut heran melihat Yeon yang berubah menjadi sangat sensitif, mengingatkannya pada induk kucing yang baru saja lahiran. Bedanya Yeon tak memiliki cakar tajam yang siap melukai wajah menyebalkan Taehyung di sana. Bukan seperti itu, dibandingkan dengan kelahiran Jiwo dulu, kelahiran So Jun lebih berjalan cepat dan lancar. Aku merasa sangat bersyukur akan hal itu, karena tidak perlu melihatmu menahan sakit lebih lama. Taehyung jadi merasa serba salah. Memang setelah mengetahui anak kedua mereka berjenis kelamin laki-laki, pemuda itu tak henti-hentinya membicarakan soal So Jun, bahkan menjadi sosok yang paling antusias dalam menyiapkan segala keperluan sang anak, mulai dari baju-baju serta desain kamar So Jun. Berbeda dengan Jiwo dulu yang Yeon rasa Taehyung tak banyak ikut andil. Bukan perkara ia tak suka anak perempuan, melainkan pemuda itu lebih memilih untuk mengalah dan mendukung apapun keinginan istrinya itu untuk sang anak pertama mereka. Karena anak pertama adalah sosok yang istimewa, kehadirannya sangat dinantikan. Jadi Taehyung membiarkan Yeon memilih kebutuhan sang anak dengan bebas. Karena Yeon yang paling banyak berjuang hingga membuat Jiwo bisa hadir dengan selamat di tengah keluarga mereka. Justru karena terlalu cepat membuat aku tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri, ucap Yeon.
Tentu saja itu juga karena faktor sang suami yang selalu rajin menengok Sojun saat masih berada di dalam kandungan. Berbakar pengalaman saat kelahiran Jiwo dulu, Taehyung tak lagi merasa ragu untuk memberikan sang jalan keluar yang bebas hambatan. Taehyung pikir sang istri akan berterima kasih atas idenya itu, namun ternyata Yeon malah protes. "Saya maaf," ucap Taehyung merasa menyesal. "Kau pasti sangat kesal sekali padaku, tapi percayalah, tidak akan ada yang berubah setelah kelahiran Sojun. Kasih sayangku pada Jiwo akan tetap sama, begitu pula dengan Sojun. Apalagi padamu, sudah pasti telah bertambah menjadi berkali-kali lipat." Sultan Dr. Shin menahan tawanya melihat wajah serba salah Taehyung di sana. Selama ini Yeon memang kerap bercerita jika ia khawatir Taehyung akan menjadi seorang apa yang pilih kasih karena keinginannya untuk punya anak laki-laki telah terwujud. Yeon takut Jiwo akan kehilangan kasih sayang dari sang apa, karena Taehyung akan lebih memprioritaskan Sojun. Padahal Taehyung merasa sangat bahagia menyambut kelahiran Sojun karena merasa keluarga kecil mereka sudah menjadi sempurna dalam memiliki anak perempuan dan laki-laki. "Kau janji tidak akan pilih kasih?" tanya Yeon ingin diyakinkan. "Janji," balas Taehyung tanpa ragu. "Aku jadi membayangkan bagaimana jika tadi yang terlahir ternyata bukan Sojun melainkan Suji. Tentu saja aku akan tetap merasa sangat bahagia dan bersyukur." Yeon tidak serta-merta percaya dengan ucapan sang suami. "Mari kita sekarang membuat suci dan buktikan ucapanku ini benar adanya," celuk Taehyung yang sekarang mendapatkan dalikan dari sang istri. Dr. Shin bahkan belum selesai menjahit tubuh bagian bawah sang istri, tapi Taehyung sudah ada pikiran untuk tambah anak lagi. "Sultana, aku benar-benar merasa kesal sekarang. Tolong usir dia keluar dari sini dan biarkan aku berduaan dengan putraku di sini," ucap Yeon saat Sultana sudah mendekat sembari menggendong Sojun yang telah mengenakan selimut hangat berwarna biru. Sultana sudah kelapasan tertawa mendengar rekan Yeon. Gadis itu menyadari memang inilah resikonya jika menikah dengan lelaki yang usianya lebih muda. Taehyung bahkan masih memiliki banyak cukup tenaga untuk memproduksi anak ketiga dan keempat mereka kelak. Setelah Sojun berada di pelukan Yeon, secara otomatis pertengkaran suami dan istri itu terhenti, tergantikan dengan pujian yang berisi kekaguman akan sosok anak kedua mereka. Ketika Yeon dan Sojun telah dipindahkan ke kamar rawat, seluruh anggota keluarga yang telah hadir, baik itu Taesu dan juga Tuan Kim yang baru saja datang menyusul, menyambut kelahiran Sojun dengan penuh sukacita. Mereka semua secara berganti memuji bagaimana tampannya Kim Sojun yang kelak dipercaya akan menjadi idola para wanita, sementara Jiwo masih betah lengket pada sang Uma di atas ranjang pasien. Gadis kecil itu berceloteh tak jelas, namun ditanggapinya dengan sabar. Jiwo yang tidak ingin lihat adik, Taehyung menawari si kecil. Sojun ada di sana, sedang tidur. Meskipun tak menjawab, namun tangan Jiwo yang sudah menunjukkan gestur minta digendong oleh sang apa membuat Taehyung mengerti jika Jiwo ingin melihat Sojun di sana. Bayi laki-laki yang baru berusia 3 jam itu dari tadi masih tidur dengan pulas di dalam box bayi. "Berikan ucapan selamat datang ke dunia pada Kim Sojun," ucap Taehyung masih dengan Jiwo di gendongannya. Si kakak bergerak dengan antusias begitu melihat rupa bayi untuk pertama kalinya. "Jiwo yang mau cium adik?" tanya Taehyung dengan segera dijawab dengan anggukan cepat oleh Jiwo. Dengan hati-hati Taehyung sedikit menurunkan Jiwo dari gendongannya. "Lihat adik Jiwo sangat lucu kan? Ciumnya pelan-pelan saja ya." "Taehyung, di mana tadi kau menyimpan jus apel yang dibeli oleh Taesu?" Yeon bilang ia ingin minum itu, tanya Nyonya Choi mengalihkan perhatian Taehyung. "Di dalam kulkas, Bu. Sekalian minta istriku untuk makan. Tadi ia sempat bilang lapar. Kau ingin makan apa, sayang?" "Apa dan Mama bilang mereka yang akan pergi keluar untuk membeli makanan. Kau juga harus makan. Ingin pesan makanan apa?" Ian menawarkan. "Samakan saja denganmu," balas Taehyung. Tidak terlalu lama ketika Taehyung kehilangan fokusnya pada Jiwo, ketika tiba-tiba suara tangis Sojun terdengar histeris di sana, hingga berhasil mengagetkan semua orang. "Jiwo ya, jangan," seru Taehyung terkejut dan segera menarik tangan Jiwo menjauh dari Sojun.
Soju yang malang baru berusia 3 jam namun sudah terkena jambakan selamat datang ke dunia dari nonanya. Terkejut dengan suara tangisan sang adik dan juga seruan suara Taehyung yang menggelegar, Jiwoo refleks juga ikut menangis. Semua orang dewasa menjadi panik mendengar tangisan dua bayi yang saling bersahutan di sana, yang kemudian turut mendekat untuk menenangkan Jiwoo dan Sojun. Sementara Yen dengan tenang menyedot jus apelnya sembari mengamati keadaan yang sedikit kacau. Tidak apa-apa, apa tidak marah pada Jiwoo? Hanya merasa sedikit terkejut, gumam Taehyung berusaha menenangkan putrinya. Seluruh anggota keluarga terbagi menjadi dua tim di sana. Ada Taehyung, Nyonya Kim, dan Tuan Kim yang berusaha menenangkan Jiwoo. Sementara Nyonya Choi dan Tuan Choi berusaha untuk melihat kondisi Sojun pasti terkena jambakan tangan super cepat sang Nona. Yen tak lagi heran dan sudah bisa menebak keadaan seperti ini pasti akan terjadi cepat atau lambat. Karena itulah resikonya punya anak dengan jarak usia yang tak terlalu jauh. Ia akan menyerahkan segala usahanya pada sang suami, karena sejak awal memiliki Sojun yang terlalu cepat adalah ide cermat dari Kim Taehyung.